Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Bertemu kembali dengan Ibu Wulan Handayani, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mendapatkan pekerjaan impian, surat lamaran pekerjaan menjadi salah satu prasyarat utama. Oleh karena itu, kompetensi menulis surat lamaran pekerjaan menjadi sangatlah penting untuk mewujudkannya. Pada kesempatan kali ini, mari kita berkenalan dengan surat lamaran pekerjaan. Pada materi pertama, di kelas 12 semester 1, kita akan membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum pada topik pembelajaran, saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis surat. Yang kedua, siswa harus mampu memahami pengertian surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi penting dalam surat lamaran pekerjaan. Sumber belajar yang digunakan untuk materi ini adalah buku Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2018, artikel dan website, serta Kamus Bahasa Indonesia. Baik, anak-anakku yang hebat, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jenis-jenis surat, lalu pengertian dari surat lamaran kerja, selanjutnya struktur surat lamaran kerja, dan yang terakhir, ciri kebahasaan surat lamaran kerja. Mari kita kenali jenis-jenis surat. Surat ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kalian, bukan? Kalian sudah sangat paham bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis dari satu pihak ke pihak lain atau dari satu lembaga ke lembaga lain, tentu saja untuk menyampaikan tujuan tertentu. Jenis-jenis surat ini pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada surat pribadi dan surat dinas. Masih ingat? Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk pribadi lain dengan bahasa yang akrab atau santai tetapi tetap sopan. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis oleh pribadi atas nama lembaga atau instansi untuk keperluan dinas yang ditujukan kepada pribadi lain atau suatu lembaga lain dengan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan berpola tetap. Kita bisa mengambil kesimpulan, jelas ada beberapa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Dari segi tujuannya, surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh individu untuk individu lain. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dibuat oleh individu yang mengatasnamakan suatu lembaga atau suatu instansi untuk lembaga atau instansi lain. Selain itu, dalam segi kebahasaan pun memiliki perbedaan yang jelas. Surat pribadi kita bisa membuatnya dengan semenarik mungkin, dengan ragam bahasa santai, tetapi tetap sopan. Sedangkan untuk surat dinas, kita harus sangat memperhatikan kaidah-kaidah ketatabahasaan dan tentu saja menggunakan kalimat yang sangat efektif, singkat, padat, jelas, dan berpola tetap. Baik, anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan pada pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan?
Ya, surat permohonan yang ditulis oleh seseorang atau oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Bahasa yang digunakan pun haruslah formal dan resmi. Tentu saja, surat ini bertujuan supaya apa yang kita harapkan terkait dengan lamaran pekerjaan kita bisa diterima dengan baik oleh pihak pemberi kerja. Selanjutnya, apa sih struktur dan isi surat lamaran kerja? Berbicara tentang struktur, kita akan melihat hal-hal apa saja yang harus kita tuliskan di dalam surat lamaran pekerjaan. Ada 8 poin utama. Yang pertama, titi mangsa, tempat, tanggal, pembuatan surat. Yang kedua, mencantumkan lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat serta tujuan. Selanjutnya, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Dan terakhir, salam penutup serta membubuhkan tanda tangan dan nama jelas. Sedangkan untuk isi surat ada 3 bagian penting. Yang pertama, bagian tesis. Yang kedua, bagian argumentasi. Dan yang ketiga, bagian penegasan. Mari kita lihat dalam gambar struktur surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa melihat bentuk dan tentu saja poin-poin yang harus dihadirkan. Poin A, B, C, sampai H. Ada 8 poin utama seperti yang tadi disampaikan. Selanjutnya untuk isi, ada bagian tesis, argumentasi, dan penegasan. Bagian tesis adalah bagian pemaparan awal. Biasanya berisi gambaran umum atau perkenalan yang disampaikan oleh si pelamar kerja. Di sana kalian boleh menyampaikan seperti contoh, berdasarkan pada surat kabar harian apa, saya berniat melamar pekerjaan untuk posisi sebagai apa. Selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah bagian penjelas atau bisa kita sebutkan bagian penguat tesis. Isinya adalah hal-hal yang akan merekomendasikan kita supaya kita layak diterima oleh perusahaan menjadi karyawan mereka. Sebagai contoh, kita menuliskan biografi kita mulai dari nama, alamat, identitas, lalu juga kualifikasi pendidikan, atau juga pengalaman-pengalaman pekerjaan kita. Dan selanjutnya adalah bagian penegasan, bagian akhir atau kita sebut juga bagian penutup. Hal ini adalah bagian yang juga akan memperkuat bagian tesis. Di sana kita akan memastikan bahwa kita benar-benar berharap untuk perusahaan menerima apa yang kita inginkan, menerima surat lamaran pekerjaan kita. Baik, anak-anakku yang hebat, itulah tentang surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ciri kebahasaan surat lamaran kerja, tetapi di bagian 2. Kita akan bertemu kembali di sesi video berikutnya. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya mendapatkan info-info tentang pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses anak Indonesia. Semangat belajar anak Indonesia.